Halo, jumpa lagi. Kali ini kita masih membahas teks eksplanasi yang berkenaan dengan kompetensi dasar 3.10, menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan ataupun dibaca. Tujuan pembelajaran dari materi kali ini diharapkan nantinya siswa dapat menelaah struktur teks eksplanasi, menelaah kaidah kebahasan teks eksplanasi, dan menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi. Sebagai penguatan, untuk memahami teks eksplanasi, perlu kita ulang kembali, kaji kembali apa itu yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan logis dari beberapa proses yang menerangkan atau menjelaskan bagaimana suatu fenomena alam maupun sosial terjadi. Pernyataan tersebut senada dengan pendapat Priyatni yang mengemukakan bahwa teks eksplanasi adalah teks yang berisikan penjelasan tentang proses yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, pengetahuan, budaya, dan yang lainnya. Teks eksplanasi memiliki fungsi sosial menjelaskan atau menganalisis proses munculnya atau terjadinya sesuatu. Tujuan dari teks ini adalah memaparkan sesuatu agar menjadi lebih jelas dan memberikan pengetahuan tambahan terhadap pembacanya. Oleh karena itu, struktur teks eksplanasi terdiri dari beberapa bagian pokok sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan umum yang berisi penjelasan awal tentang latar belakang keadaan umum atau definisi suatu peristiwa atau fenomena dan pengalaman yang terjadi. Kedua, deretan penjelas yang berisi paparan rangkaian peristiwa atau urutan sebab akibat suatu fenomena terjadi. Dapat juga berisi urutan proses terjadinya peristiwa tersebut. Dan yang ketiga, interpretasi yang merupakan penafsiran, pemaknaan, atau penyimpulan yang berupa pendapat penulis atas sesuatu yang telah dijelaskan dalam teks tersebut. Tahap berikutnya, untuk mengidentifikasi atau memahami sebuah teks eksplanasi perlu kita ketahui ciri kebahasaan yang biasa diterapkan dalam penulisannya. Yakni yang pertama, teks eksplanasi yang menggunakan pola pengembangan kronologis akan banyak menggunakan konjungsi kronologis, contohnya. Kemudian, akhirnya, selanjutnya, sekarang, sebelumnya, dan sejenisnya. Sedangkan teks eksplanasi yang menggunakan pola pengembangan kausalitas atau sebab akibat akan memiliki konjungsi kausalitas, contohnya sebab, karena, akibatnya, dan lain sebagainya. Nah, selain itu terdapat pula penggunaan kata-kata tertentu, yakni misalkan menggunakan kata peristilahan, kata benda, kata kerja tindakan yang disesuaikan dengan tema yang diangkat atau dibahas dalam teks eksplanasi yang ditulis nantinya. Dan yang terakhir, cenderung lebih banyak menggunakan kalimat pasif. Contoh kalimat pasif itu sendiri yakni adalah kalimat yang menggunakan kata kerja berimbuhan di. Misalnya kalimat yang berbunyi, gempa bumi terjadi diakibatkan adanya aktivitas gunung Merapi. Nah, bisa dipahami ya apa itu yang dimaksud dengan kalimat pasif. Intinya, jika kalian melihat sebuah kalimat yang kata kerjanya menggunakan imbuhan di, maka itu dikategorikan sebagai kalimat pasif. Baiklah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Jadi, beberapa hal yang perlu diperhatikan terlebih dulu ketika kalian ingin menulis sebuah teks eksplanasi, yakni pertama, menentukan suatu topik kejadian atau peristiwa menarik yang dikuasai. Kedua, menyusun kerangka berupa pokok pikiran yang sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Jadi teknisnya, setiap bagian struktur dapat diisi oleh kalimat-kalimat utamanya terlebih dulu tanpa penjelasan. Ketiga, mengumpulkan berbagai bahan atau data berupa fakta dan pendapat ahli yang didapatkan dengan cara studi literatur. Misalnya membaca buku sumber atau langsung mengamati fakta. Keempat, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi utuh. Jadi kalian harus melengkapi kalimat utama dari kerangka dengan pengembangannya. Yang kelima, ikuti pola pengembangan paragraf yang sesuai dengan jenis teks eksplanasi, baik itu kausalitas ataupun kronologis. Lengkapi dengan data, fakta, atau pendapat ahli yang telah dikumpulkan tadi. Sekian materi tentang teks eksplanasi, sekarang kita masuk ke evaluasi. Nah, kira-kira kalian bisa menjawabnya atau tidak? Ya, perhatikan ya. Yang pertama, coba kalian amati fenomena alam atau sosial yang pernah terjadi di sekitar kalian. Dan yang kedua, tentukan satu tema kemudian tuliskan sebuah teks eksplanasi berdasarkan fenomena tersebut. Bisa tidak menjawabnya? Pasti bisa ya.
Silakan kalian tuliskan jawaban di kolom komentar dengan penyusunan kalimat yang benar dan pastinya jelas.